Recording is on. Apakah saya ajak yang langsung, Pak? Silakan. Ya. Tapi belum muncul apapun ini, Pak. Masih kosong. Belum kah? Masih jalan itu, masih. Kalian lanjut dulu yang hand. Saya masih. Jangan digerakkan, Pak, supaya dia tetap jalan itu. Yang lain juga yang mau tampil untuk presentasi atau praktek ngajar online, tolong paket datanya diisi ya, benar-benar. Supaya nanti jalannya agak cepat. Tadi Pak Mul ini nggak membuka duluan filenya. Bagaimana Pak Mul? Masih begini buat katanya. Kalau Pak Mul belum, stop saja dulu filenya. Iya, Bu Bu. Aisyah aja sudah, Bu Aisyah. Iya Pak, iya Bu. Jadi saya lanjutkan aja ini rekodnya langsung. Nggak Iya. saya putus. Bu Aisyah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dan tetap semangat di dalam belajarnya ya. Nah, sebelum kita hari ini akan mempelajari pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, mari bersama-sama kita membaca doa. Coba Mulyadi pimpin temannya membaca doa. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbis. Semoga setelah kita membaca doa tadi, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Ibu mau absen dulu kan? Semua hadir? Hadir, Bu. Coba hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah semua hadir untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, hari pelajaran kita hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Sebelumnya Ibu mau tanya nih kepada kalian, misalnya gini, Bapak guru atau Ibu guru memberikan tugas kepada kalian, apakah kalian mengerjakannya dengan baik? Mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian lagi nih, pertanyaan kedua nih untuk kalian. Misalnya gini, kalian mendapatkan jadwal piket kelas. Nah, apakah kalian mengerjakannya dengan senang hati? Dengan senang hati, Bu. Iya, jadi kita apabila mendapatkan tugas seperti tadi ya, mendapatkan jadwal piket kelas, kita harus melaksanakannya dan bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Sebelum nanti kita akan mempelajari pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan nantinya kalian bisa nanti menjelaskan apa itu pengertian perilaku terpuji, kemudian pengertian dari amanah, pembagian dari sifat amanah, itu ya. Nah, nanti juga di sini Ibu juga akan membacakan nanti kompetensi dasarnya, kemudian kompetensi dasar dari pembelajaran akidah akhlak ini seperti ini. Ya, tujuan pembelajarannya nih ya, kalian bisa nanti membiasakan sikap amanah kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
nanti di sini Ibu akan memaparkan berbagai KKM-nya dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini, kalian akan Ibu ada PowerPoint ya. Kalian akan Ibu lihat ke di sini ya, sebentar. Tunggu. Sudah ada nampak ya? Ada? Ada, Bu. Ada Bu. Ada ya? Ada. Jadi di sini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak tentang tema pelajaran keempat, perilaku terpuji. Nah, tujuan pembelajarannya di situ adalah pertama, nanti kalian bisa melaksanakan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu mempraktekkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai juga cermin keimanan. Dan yang ketiga menyebutkan perilaku amanah. Nah, setelah itu di sini kita sini akan peta konsepnya ya di sini. Bentar. Ada ya? Nampak ya? Di sini peta konsep yang kita pelajari hari ini yaitu tentang indahnya berperilaku amanah, mengenal sifat amanah, berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah berperilaku amanah. Kemudian di sini coba Ibu kalian lihat di sini perilaku sebelum kita memasuki apa itu perilaku amanah, kita harus mengetahui dulu apa itu perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu adalah perilaku seseorang, baik itu ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan perilaku tersebut muncul secara tiba-tiba, muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku terpuji. Nah, ya. Setelah itu, kalian lihat di sini. Situ ada gambar. Ada ya? Salah teknis ya, tidak mau muncul ini. Bentar, sudah. Kalau misalnya tidak ini, coba kalian perhatikan. Jadi perilaku terpuji tadi, coba kalian sambil lihat bukunya ya. Buka bukunya itu halaman 44. Di situ kalian lihat. Jadi yang maksud dengan perilaku terpuji tadi sudah kalian tahu ya, yaitu perilaku seseorang baik itu ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan perilaku tersebut muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Nah, di sini ada gambar ya, sebenarnya ada gambar tentang perilaku amanah. Nah, perilaku amanah ini sebenarnya sudah ada sudah dijadikan contoh teladan bagi baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau dikenal sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Siapa yang tahu artinya? Anak-anak? Halo? Dipercaya, Ada Bu. terdengar suara Ibu? Dengar Bu. Nah, jadi ya perilaku amanah tadi di sebelumnya juga kita akan yang namanya nanti kalian Ibu di sini ada sebuah gambar, kalian nanti mengamati. Sebelumnya Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalian mengamati gambar yang Ibu share ini, atau nanti juga Ibu share di grup WA-nya nanti ya.
Nah, kalian diskusikan di situ apakah ada tentang perilaku amanah di situ ada. Kalau memang ada kalian diskusikan. Nah, nanti itu akan berkelanjutan. Setelah itu coba kalian lagi lihat. Ini tidak bergerak ya. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat apa namanya? Ibu langsung jelaskan aja sini ya. Jadi yang namanya perilaku terpuji tadi, sebelum kita memasuk tadi kan sudah kita ketahui apa itu perilaku terpuji. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan, kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tentang amanah. Nah, apa itu amanah? Amanah berasal dari bahasa Arab yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Nah, itu pengertian amanah ya. Nah, amanah itu di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua aspek, yaitu pertama amanah kepada Allah dan yang kedua amanah kepada sesama manusia. Nah, amanah kepada Allah itu apa? Yaitu berupa syariat yang diamanahkan Allah kepada kita, yang mana dengan berupa perintah dan larangan yang ditujukan kepada kita, seperti perintahnya membayar zakat, sholat, kemudian puasa, dan kewajiban yang lainnya. Nah, itu amanah kepada Allah. Dan yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Nah, apa itu amanah kepada sesama manusia? Amanah kepada sesama manusia itu mencakup hubungan dengan manusia, ya. Jadi mencakup hubungan dengan manusia seperti apa? Kerukunan bertetangga. Ada tetangga ada di rumahnya? Ada. Ada? Ada, Bu. Ada, pastinya ya, sebelah kiri, sebelah kanan itu ada tetangga kita. Karena tetangga adalah orang yang akan pertama kali membantu kita apabila kita mengalami kesulitan. Yang kedua misalnya menepati janji. Nah, apabila kita berjanji dengan seorang, berarti kita harus menepati janji. Kemudian yang ketiga itu menjaga rahasia. Nah, apabila ada teman tuh lagi mungkin ada masalah curhat tuh sama kita. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga rahasia tersebut agar kita bisa menjadi amanah. Nah, ya. Jadi yang namanya perilaku amanah itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, di sini sebagai anak muslim yang soleh dan solehah itu harus menanamkan dalam diri kita sifat amanah. Di sini siapa yang mau jadi anak soleh solehah? Ulun, Bu. Oh iya. Saya semuanya pasti menginginkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa sih itu anak yang soleh dan solehah itu? Tahu nggak artinya? Yang taat, Bu. Ayo anak-anak ibu. Apa itu arti anak soleh soleha? Anak yang soleh dan soleha itu adalah anak yang bertanggung jawab, yang artinya bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti bersikap, kita contohnya seperti sikap amanah. Nah, kalau dengan bersikap amanah kita akan dicintai oleh Allah, dan kalau untuk manusianya kita akan dipercaya. Nah, itu ya. Jadi tadi sudah ada beberapa contohnya di sini, apa itu pengertian amanah, kemudian pembagian amanah itu terbagi menjadi dua, dan contoh-contohnya ya. Coba tadi kita ulang tadi contohnya sudah Ibu sebutkan ya. Apa itu contoh, seperti contoh perilaku amanah terhadap Allah tadi seperti apa? Sholat, puasa ya. Terus apa lagi? Zakat, membayar zakat. Nah, itu adalah contoh-contoh amanah kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang kedua, amanah kepada manusia, yaitu apa? Amanah kepada manusia menjaga kerukunan antar tetangga tadi bisa.
Nah, setelah itu coba kalian lihat di sini ya. Sudah kalian amati tadi, kalian diskusikan sama-sama apa itu pengertian amanah. Nanti jadi Ibu minta kalian tugas kalian nanti itu mendiskusikan, silakan diskusikan apa itu pengertian amanah, kemudian pembagiannya, dan amati gambar-gambar yang tadi Ibu share tadi ya. Nah, setelah itu sekarang setelah dari pemaparan apa yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ya. Bagaimana supaya kita amanah, Bu? Nah, bagaimana supaya kita amanah? Nah, kita harus membiasakan diri kita, menanamkan pada diri kita bahwa kita ini harus bersikap amanah. Supaya jadi seperti apa? Nah, dengan apa? Ayo. Jadi kita harus menanamkan sikap amanah kepada kita harus, kalau misalnya kita diberikan amanah dengan misalnya kita berjanji dengan teman. Nah, kita harus menepati janji tersebut. Nah, itu harus berdasarkan dari diri kita sendiri, ditanamkan dari diri kita sendiri bahwa kita bersikap amanah. Nah, seperti Terima itu. kasih, Bu. Iya. Nah, setelah itu ya, kita akan di sini sudah kalian diskusi di sini, Ibu akan membagikan. Ada yang tanyakan sudah tadi, tidak ada ya. Nah, baru Ibu akan membagikan LKPD. Kalian nanti silakan dikerjakan. Nanti LKPD ini bisa dikerjakan di rumah ya. Tadi untuk soal pekerjaan tugas kita hari ini berdiskusi tadi, mengamati gambar yang Ibu share tadi, Ibu bagikan. Nah, setelah itu mari kita simpulkan bersama-sama apa itu perilaku amanah. Sama-sama ya. Coba perilaku amanah. Jadi perilaku amanah tadi apa ya? Yang pertama, perilaku amanah tadi berasal dari bahasa Arab yang artinya apa tadi? Apa? Jujur atau dapat dipercaya. Yang kedua, pembagian dari sikap amanah menurut di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama, amanah kepada Allah, dan yang kedua amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah tadi apa? Yaitu amanah kepada Allah berupa syariat yang disyariatkan, yang diamanahkan Allah kepada kita dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Nah, amanah kepada sesama manusia tadi bisa berupa yang mencakup hubungan antara manusia dengan hidup bertetangga, misalnya menepati janji. Kemudian yang ketiga mungkin menjaga rahasia. Itu ya. Nah, setelah itu marilah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan untuk menutup hiburan, menutup pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya, berupa siapa tuh yang hafal lagu Garuda Pancasila? Yuk nyanyi sama-sama ya. Sama-sama kita nih lagu sama-sama nyanyikannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuknya, Pancasila dasar negara
rakyat makmur, makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. maju. Alhamdulillah, semangat dong nyanyinya. Jangan, ini kan baru pagi nih, semangat pagi. Jangan loyo nih, ya jam harian. Ya, nah setelah kita Ya, Bu. mempelajari tadi, sudah kita mempelajari apa itu pengertian amanah, kemudian pelaksanaan sudah tahu tadi apa itu, kemudian lagi pembagiannya. Nah, Ibu harapkan nanti kalian pertama biasa melaksanakan perintah amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sikap amanah tersebut. Dan kalian bisa menyebutkan apa itu pengertian sikap amanah dan pembagiannya. Nah, Ibu akhiri untuk hari ini pelajaran kita. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah ya. Nah, Amin. akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.